setia bagi kami Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluan. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluan. Memenuhi keperluan. Dia tak pernah mengecewakan. Dia tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi, penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia memenuhi kebutuhan kita, keperluan kita semua. Haleluya. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Memenuhi keperluanku. Dia tak pernah mengecewakan. Dia tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan yang luar biasa. Sore hari ini kami diizinkan Tuhan memuji, menyembah, dan menikmati hadirat Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan ada di tempat ini. Hati kami sungguh telah siap Bapa, untuk kami boleh membaca, mendengar, bahkan merenungkan setiap bagian daripada firman Tuhan sore hari ini. Karena itu Tuhan Yesus, sekali lagi seluruh kehidupan kami taruh sepenuhnya. Biarlah di dalam kendali Allah Tritunggal, Roh Kudus memberikan kami hikmat dan pengertian. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hidup kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati sore ini sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya sore hari ini untuk berbagi berkat firman Tuhan. Tema khotbah yang akan kita perhatikan
sore hari ini adalah semakin hari semakin bertambah. Tema khotbah sore hari ini adalah sekali lagi semakin hari semakin bertambah. Ada dua ayat pembuka yang akan kita sama-sama baca. Yang pertama di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18 terlebih dahulu. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18. Mari kita akan membaca ayat firman Tuhan ini di dalam hitungan yang ketiga. Kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Baik, kalau sudah temukan, kita akan membacanya bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Perhatikan di dalam ayat itu jelas bahwa jalan orang benar atau jalan orang percaya itu diibaratkan seperti cahaya fajar, cahaya pagi. Jadi kalau matahari itu muncul, tambah siang, tambah jam, saudaraku, maka matahari itu akan tambah terang. Matahari itu bahkan sampai sangat terang. Itu kata firman Tuhan. Nah, hidup kita, kekristenan kita itu seperti itulah, seperti yang dikatakan di dalam ayat itu. Juga dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 13. Mari kita lihat. Kitab Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca ayat ini juga dalam hitungan yang ketiga. Kitab Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Ya, 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan berita Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Perhatikan di ayat itu bisa dikatakan bahwa apabila kita mendengarkan perintah Tuhan, kita akan tetap naik, kita bukan turun. Jadi naik terus, semakin hari semakin bertambah terus. Seperti fajar yang terus terang benderang. Semakin naik, saudaraku. Bukan jadi ekor tetapi jadi kepala. Itu janji firman Tuhan buat kita sekalian. Karena itu anak-anak Tuhan, sekali kita bersyukur karena kita diberikan jaminan firman Allah bahwa semakin hari bukan semakin turun, tetapi semakin naik, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin terang, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Beri dulu kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya adalah secara jasmani atau secara rohani? Nah, saudara yang diberkati Tuhan, atau kedua-duanya? Ini penting ya. Ada orang yang semakin bertambah secara jasmani, tapi rohaninya tidak bertambah ya. Ada orang yang saudaraku bertambah secara rohaninya, tetapi jasmaninya juga tidak bertambah. Tapi kalau saya diberikan pilihan, saya mau bertambah dua-dua. Jasmani, rohani harus semakin bertambah. Amin. Saudara yang diberkati, kita harus mengalami dua-duanya. Secara jasmani kita diberkati Tuhan, tetapi jangan lupa, secara rohani pun kita harus diberkati Tuhan. Jasmani naik pangkat, naik daun, naik gaji, naik pesawat, tahu naik apa lagi ya, saudara yang diberkati Tuhan. Tapi rohani pun harus semakin hari semakin bertambah, semakin terang, semakin luar biasa, semakin dipakai Tuhan, semakin diurapi, semakin kuat, semakin dahsyat di hadapan Tuhan. Amin. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya hanya mau bahas salah satu saja, yaitu tentang bagaimana semakin hari semakin bertambah di dalam Tuhan. Nah, saudara, apa yang Tuhan janjikan di dalam Kristus atau di dalam Tuhan yang akan bertambah? Kalau saudara jadi anak-anak Tuhan secara rohani, apa saja yang akan bertambah dalam hidup kita?
Ini yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Yang pertama, saudara, mari kita buka Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16. Mari kita membaca ayat firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yohanes 1 ayat 16. 1, 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Berarti di dalam kepenuhan Yesus, di dalam Kristus, dikatakan bahwa kita semua yang percaya kepadanya itu diberikan kasih karunia. Tapi bukan hanya kasih karunia satu kali, demi kasih karunia. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, dia katakan, saudaraku, menerima kasih karunia, lebih lagi kasih karunia, tambah kasih karunia. Jadi saudara, di dalam Kristus kita diberikan sebuah jaminan bahwa kalau saudara menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara akan tiap hari, semakin bertambah kasih karunia Allah di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saya pernah sampaikan di tempat ini, kasih karunia itu artinya pemberian Allah kepada kita yang tidak layak menerima. Jadi kalau saudara menerima kasih karunia, itu sama saja dengan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Namanya kasih karunia itu adalah berkat yang luar biasa. Berkat yang kita dapat bukan karena kita layak terima berkat itu, bukan karena kita bisa terima berkat itu, tetapi berkat yang diberikan karena kita sama sekali tidak layak. Kebaikan yang kita terima sebagai bentuk bukan kelayakan kita, tetapi karena kita tidak layak, Dia kasih kebaikan-kebaikan itu. Itulah yang namanya kasih karunia. Nah, di dalam kekristenan, Tuhan menjanjikan bahwa kebaikan yang namanya kasih karunia, berkat yang namanya kasih karunia, mujizat yang namanya kasih karunia, itu semakin hari semakin bertambah-tambah dalam hidup kekristenan kita. Amin. Karena itu saudara bersyukur ya, hidup di dalam Tuhan ini ada yang namanya kasih karunia Allah. Anda kerja satu hari, saudara yang diberkati Tuhan, Anda boleh dapat dua berkat. Berkat yang pertama adalah berkat dari hasil kerjamu, tapi berkat yang kedua adalah berkat kasih karunia Allah, di mana engkau tidak layak sebenarnya menerima, tapi Tuhan memberikan kelayakan untuk Anda mendapatkan. Itu namanya kasih karunia Allah. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, makanya kita bersyukur jadi anak-anak Tuhan, karena hanya di dalam Kristus ada kasih karunia yang bertambah-tambah. Di dalam Kristus ada kasih karunia yang berlimpah. Dan saudara, kasih karunia atau anugerah itu di dalam Alkitab digambarkan seperti pagar yang mengelilingi kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang kelima. Kitab Mazmur pasal yang kelima. Bapak mama saudara, mari kita memperhatikan di ayat yang ke-13. Kitab Mazmur pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Ya, saya mau kita membaca ayat firman Tuhan ini sekali lagi dalam hitungan yang ketiga. Mazmur pasal yang kelima, ayat 13. Sudah temukan, katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau, Dia memagari kita dengan anugerah. Dia memagari kita dengan kasih karunia-Nya. Anugerah itu sinonim dari kata kasih karunia. Jadi orang Kristen dikatakan dia diberkati Tuhan, tapi bukan hanya diberkati, dia dipagari seperti perisai itu dengan kasih karunia Allah. Amin. Amin. Dan kalau saudara dipagari Tuhan, ini luar biasa loh. Ya. Karena setan itu bisa ambil berkat-berkat yang lain, tapi berkat yang dipagari Tuhan dia tidak bisa ambil. Sekarang kita lihat contoh nih, Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-10. Kitab Ayub pasal 1 ayat 10. Kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-10.
Ya, saya bacakan firman Tuhan begini. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi kenapa Ayub itu diberkati, semakin diberkati? Karena ada pagar. Pagar itu namanya anugerah. Pagar itu namanya kasih karunia. Dan kalau pagar itu ada, setan tidak bisa bikin apa-apa. Amin. 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 Ya, makanya saudara ingat, kerja banting tulang tapi mesti ada yang namanya kasih karunia Allah memagari kita. Saudara, kalau kita tidak dipagari oleh kasih karunia Allah, bahaya. Ayat 10 itu adalah pernyataan iblis. Ayat 10 itu adalah pernyataan setan. Jadi waktu setan mau datang, saudaraku, mencobai Ayub, menggodai Ayub, dia tidak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Karena dia dapati Ayub sedang dipagari dengan kasih karunia Allah, dipagari sekelilingnya. Karena itu dia minta izin dulu sama Tuhan. Tuhan, bukankah engkau yang pagar sekeliling dia, rumahnya, harta miliknya, apa yang dia kerjakan? Tuhan tambahkan terus karena Tuhan pagari dia. Tapi sekarang Tuhan, coba lepas itu pagar, saudaraku. Ya. Jadi kalau Tuhan memagari kita, itu luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar Kristen. Inilah yang tidak didapati oleh orang-orang di luar sana. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan, saudara menjadi orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Semakin hari pagar perlindungan Allah itu semakin nyata atas hidup saudara dan saya. Pagar kasih karunia Allah itu begitu luar biasa di dalam hidup kita. Karena kalau Tuhan tidak melepaskan pagar itu, maka tidak ada satupun termasuk setan tidak bisa sontok kita. Tidak bisa, saudaraku. Hanya Tuhanlah yang dapat melepaskan pagar itu. Karena pagar itu adalah pagar kasih karunia Allah di dalam hidup kita sekalian. Karena itu bersyukur. Jadi orang-orang percaya, kita punya pagar yang semakin hari semakin kokoh, semakin hari semakin bertambah di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, kapan, saudaraku, pagar itu menjadi nyata dan semakin hari semakin bertambah dalam hidup kita? Saya mau kita memperhatikan satu ayat di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, saudara. Kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Oke, sama-sama kita baca ayat ini. Kejadian pasal 6 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa Nuh dapat kasih karunia? Kenapa tadi saudaraku Ayub mendapatkan kasih karunia? Ini sama persis loh. Ayat 9, mari kita lihat. 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sekarang kita pindah Ayub pasal 1 tadi. Dua orang ini sama. Makanya mereka sama-sama mendapatkan pagar kasih karunia Allah. Mari kita lihat Ayub pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama. Mari kita baca sama-sama. Ayub 1 ayat 1. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu apa? Saleh, jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub dan Nuh, kenapa mereka dua dapat kasih karunia Allah? Kenapa kasih karunia Allah itu bertambah-tambah dalam hidupnya? Karena sekali lagi mereka orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Mereka hidupnya bergaul karib dengan Allah. Mereka tidak hidup seperti orang yang ada pada zaman itu pada umumnya, yang mayoritas lakukan kejahatan, yang mayoritas hidup jauh dari Tuhan. Mereka hidup berbeda. Karena hidup berbeda, kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Kalau saudara dan saya pun seperti Ayub dan seperti
seperti Nuh, maka sekali lagi kita pun akan mendapatkan kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Jangan hidup seperti orang sejaman kita yang hidup yang melakukan kejahatan, hatinya menjauh daripada Tuhan, yang tidak suka dekat dengan Allah. Kita mesti berbeda. Kalau kita berbeda, maka kasih karunia Allah pun semakin hari semakin bertambah dalam hidup kita. Amin. Ya, karena itu saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur. Tadi kita dengarkan kesaksian, ya, bagaimana Tuhan itu luar biasa. Meskipun badai seroja datang, ya, rumah tak bongkar, tapi kita tidak tak bongkar. Itu luar biasa. Amin, tuh saudara. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, rumah habis, seng tak angkat, itu terjadi di mana-mana, saudara. Tapi kita bersyukur karena kasih karunia Allah ada dalam hidup kita, maka kita diberikan pagar perlindungan yang luar biasa. Kita mendapatkan keselamatan dari Allah. Karena itu, selagi Tuhan masih izinkan kita ada, ingat baik, semakin hari hiduplah bergaul karib dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan Allah, ya. Setia tetap dengan Tuhan, hidup jujur, hidup berkenan kepada Allah. Semakin hari bergaul karib dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, saudaraku. Maka pasti hidup kita semakin hari semakin bertambah kasih karunia Tuhan. Yang kedua, apa yang Tuhan janjikan semakin hari semakin bertambah. Yang kedua, Tuhan menjanjikan kekuatan di dalam Tuhan itu semakin hari semakin bertambah. Mazmur 84 ayat 8. Mazmur 84 ayat yang ke-8. Kitab Mazmur pasal 84 ayat yang ke-8. Sama-sama kita membaca di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Makin lama makin kuat. Jadi orang kalau di dalam Tuhan, makin lama bukan tambah lemah, makin lama bukan tambah saudaraku loyo, makin lama justru makin kuat. Itu ciri-ciri orang yang saudaraku mengalami hidup di dalam Tuhan. Jadi semakin hari kekuatan di dalam hidup kita tuh semakin tambah, powernya itu tambah luar biasa. Itu di dalam Tuhan. Tapi kalau kita di luar Tuhan, kita tidak akan tambah kuat, saudara. Kita hanya bisa kuat kalau kita bersama dengan Tuhan. Umur kita, saudaraku, secara jasmani semakin hari semakin tua. Fisik kita juga semakin hari semakin lemah, fisik kita, ya. Tadinya mampu angkat beras 50 kilo, lama-lama susun bisa lah. Jangankan 50 kilo, 5 kilo pun ngos-ngosan, saudaraku. Kenapa? Karena memang secara jasmani kekuatan manusia itu tambah hari tambah lemah. Umur boleh bertambah, tapi kekuatan secara jasmani tidak pernah bertambah. Kekuatan jasmani itu semakin hari tambah kurang. Tetapi Tuhan memberikan jaminan buat saudara dan saya bahwa meskipun kekuatan jasmani berkurang, namun kita memiliki kekuatan rohani yang semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau kita membaca ayat firman Tuhan ini. Saudara, Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29 terlebih dahulu. Kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29. Kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29. Sama-sama kita mulai membaca ayat 29, saudaraku. Oke? Yesaya 40 ayat 29. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan itu memberi kekuatan kepada yang lelah. Jadi tadi saya katakan, semakin hari, saudaraku, usia kita bertambah, maka kekuatan jasmani kita mulai berkurang. Tetapi dia memberikan jaminan bahwa kalau kita di dalam dia berikan kekuatan kepada kita yang lelah. Dia menambah semangat kepada kita yang berdaya. Ayat 30. 1, 2, 3. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna
jatuh tersandung. Tetapi ayat 31, 1, 2, 3, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, Bapak Mama Saudara, memang terkadang dalam menghadapi situasi hidup ini kita sepertinya mau lemah. Saudaraku, semakin hari kita menghadapi situasi ini, rasanya kita mulai lesu. Tetapi Tuhan janji, Dia memberikan kekuatan kepada saudara. Bahkan kekuatan yang diberikan, sekali lagi seperti Mazmur pasal yang ke-84 tadi mengatakan, bahwa semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah di dalam Tuhan. Semakin hari kita menghadapi banyak persoalan, banyak tantangan, banyak masalah, saudara. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita mempunyai kekuatan yang berlimpah-limpah. Kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Saudara, kita bisa melihat contoh di dalam kitab Hakim-Hakim. Ada seorang yang bernama Simson. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi saudara lihat, ketika dia mulai jauh dari Tuhan, ketika hatinya tidak lagi melekat kepada Tuhan, kekuatan yang luar biasa itu hilang. Kekuatan yang luar biasa itu bisa dilumpuhkan dengan seorang wanita yang bernama Delila. Cuma hanya dengan rayuan, bukan pukulan, saudara. Tapi dia bisa hancur, dia bisa runtuh. Kenapa? Karena sekali lagi, orang di luar Tuhan dia tidak punya kekuatan. Orang yang jauh dari Tuhan dia tidak punya kekuatan. Boleh dia punya kekuatan jasmani, tapi kekuatan jasmaninya itu pun akan hancur lemah ketika dia tidak dekat dengan Tuhan. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, hal yang kedua ini penting. Marilah kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karena waktu kita dekat dengan Tuhan, Dia bukan hanya memagari kita dengan kasih karunia, dengan yang berlimpah-limpah, tetapi Dia juga memberikan kekuatan yang semakin hari semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Amin. Efesus 6 ayat yang ke-10. Mari kita baca ayat ini. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi kita sekali lagi diingatkan, kita punya kekuatan kalau kita ini di dalam Tuhan. Karena itu tadi waktu kita membaca Mazmur pasal yang ke-84 tadi, Bapak Mama Saudara, kita perhatikan sekarang di ayat yang kelima. Tadi kita membacanya di ayat yang ke-7. Tapi saya mau ajak kita untuk melihat ayat 5 dan ayat 6. Kenapa sampai orang itu punya kekuatan yang bertambah-tambah di dalam Tuhan? Makin hari kok makin kuat. Karena dia ada di dalam Tuhan. Nah, orang yang di dalam Tuhan itu cirinya seperti apa? Mari kita buka Mazmur 84 ayat yang kelima. Kitab Mazmur pasal 84 ayat 5 dan ayat 6. Saya baca ayat 5. Nanti Bapak Mama Saudara membaca ayat yang ke-6. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ayat 6. 1, 2, 3. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Jadi orang-orang yang memiliki kekuatan makin bertambah, itu adalah orang-orang di dalam Tuhan. Siapakah mereka yang di dalam Tuhan? Mereka yang diam di rumah Tuhan, dikatakan, yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Jadi di dalam Tuhan itu bukan hanya Kristen saja, tetapi di dalam Tuhan itu punya makna sekali lagi berdiam di dalam rumah Tuhan. Maksudnya tadi dikatakan dalam ayat 6, bergairah, ziarah, bergairah cari Tuhan, bergairah, bergereja, bergairah, beribadah, bergairah, memuji Tuhan. Itu adalah orang-orang yang akan memiliki kekuatan semakin hari semakin bertambah. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, harta bukan kekuatan kita loh.
Uang itu bukan kekuatan kita. Bukan. Saya dibolok sama seperti di Oeba sini, saudara. Di pinggir laut juga. Saya tidak tahu malam tanggal 6 itu seperti apa. Karena kami dibolok malam tanggal 6 itu kami lari banyak, saudara. Karena orang dengar berita tsunami. Ya. Saudara yang diberkati, jam 9 malam berita itu datang. Dan mereka telepon saya, jemaat telepon Pak Pendeta, ini tsunami semua naik. Jadi kita lari sudah. Saudara. Ya, saya bilang, dapat berita dari mana Bapak? Pokoknya tsunami semua datang. Nah, kita kan baru trauma habis tanggal 5-nya. Di mana badai datang, hantam, hancur, berantakan. Saudara, kami di Borok itu lebih parah. Waktu saya datang kunjungi beberapa anak Tuhan di Oeba, saya lihat mereka rumah aman-aman. Kami rumah semua hancur berantakan, saudara yang diberkati. Ya. Hanya beberapa bilang air laut yang naik sama Bapak, maka tong aman. Ya, saudara. Tapi kami di sana rata-rata yang di pinggir laut itu tidak tersisa. Ya. Kalau rumah yang bangun asal-asalan, tembok-temboknya juga rubuh semua. Saudara yang diberkati itu. Luar biasa. Jadi kita trauma tanggal 5 belum selesai. Tiba-tiba tanggal 6 tsunami lagi, saudara. Itu mengagetkan. Dan saudara yang diberkati Tuhan, semua rata-rata lari. Saya juga hampir lari, tapi tidak sempat lari. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, karena saya berpikir lagi, ini betul tidak? Saya coba cari tahu berita BMKG dan lain sebagainya, saudara. Akhirnya saya temukan bahwa hanya bilang seperti tsunami. Saya hitung-hitung, oh kalau dia naik dari Pelabuhan Peri berarti dia sampai ke rumah. Karena hanya 2 sampai 6 meter, kan? Saya hitung-hitung. Ya saudara, maka saya bilang tidak usah jalan lah. Tapi saudara, saya bilang tidak usah jalan. Tetapi waktu saya bertahan, semua orang datang, saudara, tetangga, jemaat datang dan bertanya, Pak Pendeta, bagaimana ini? Saya bilang, saya tidak mau paksa kalian juga untuk tidak jalan. Tapi saya pribadi masih mau bertahan. Tapi kalau kalian rasa tidak bisa bertahan, naik di gunung sudah. Saudara yang diberkati. Ada beberapa yang kemudian ya tidak mau betah, tunggu dengan saya di situ dan akhirnya kami tidur. Mereka saya minta, saudaraku, ada sama-sama di situ, lalu kemudian buka tikar, lalu tidur rame-rame itu malam. Saya tidak tahu, kalau mama bilang tadi di atas 22 orang, saya tidak tahu itu malam berapa orang karena tidak sempat hitung. Saudara yang diberkati Tuhan. Banyak orang, ya. Saudara, ternyata waktu menghadapi seperti itu tidak ada kekuatan yang bisa kita andalkan. Tidak ada satupun yang bilang, wih satu rumah ini kuat, jadi saya tetap bertahan, sah. Tidak ada. Saudara, ada yang datang bilang, Bapak saya hanya ingat 2. Apa itu? Alkitab dan uang. Wih, uang bisa lupa juga. Ya saudara, Alkitab dan uang. Dia bilang, saya mau lari itu duluan, yang lain kas tinggal pi. Mau ancur-ancur, yang penting Alkitab dan uang. Ya, saudara. Ada yang bawa lari lucu. Dia bawa lari beras, ya saudara. Tapi dia lupa, dia tidak mau kompor, bisa mau masak karang. Ya, mau beras aja ini ya, saudara. Itu karena kalang kabut menghadapi situasi. Jadi memang kalau kita ada dalam keadaan seperti itu, kekuatan apapun tidak ada yang bisa tolong. Ya. Mau fitness kah, mau apa kah, tetap lari bangun lari semua. Saya ingat Jepang itu adalah negara yang sering mengalami tsunami, saudara. Dan mereka bikin tembok untuk menghalangi agar tsunami tidak bisa naik sampai darat. Tapi toh pada tahun berapa itu hancur juga semuanya. Jadi saudara, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa bertahan. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, hanya di dalam Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan dari dalam diri saudara yang memampukan saudara untuk bisa menghadapi situasi apapun, yang bisa membuat kita bertahan di dalam Tuhan. Sebab kalau tidak, maka berat. Setelah seroja itu memang banyak kesaksian ya Pak Mama saudara. Saya dengar kesaksian ada yang bilang panggil-panggil Tuhan, Tuhan tidak jawab, dia berhenti panggil Tuhan. Dia panggil dewa angin dan dewa hujan. Ya saudara, dewa angin, dewa hujan, tolong kata angkat.
Tapi waktu dia panggil dewa angin dan dewa hujan lebih parah lagi. Dia pusing yang sebenarnya 2 lembar tabongkar ini semua satu kali tabongkar habis. Saudaraku, orang kalau tidak di dalam Tuhan, waktu menghadapi masalah dia punya kekuatan lenyap, ya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, meski kita menghadapi seroja yang sama, menghadapi badai yang sama, tetapi kita beda. Karena kita mempunyai kekuatan dari dalam diri kita yang memampukan kita tetap percaya bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan tidak tinggalkan. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, maka Tuhan juga pasti akan berperkara buat kita. Yang setuju katakan amin, berikan kemuliaan yang terbaik. Saya punya gereja habis semua, saudara. Plafon-plafonnya tidak sisa, ya. Hancur semua. Tapi kami percaya bahwa Tuhan kalau izinkan itu terjadi, berarti Tuhan punya rencana yang baik, ya. Jadi karena itu saudara yang diberkati, tapi ya orang-orang yang hanya punya kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan di dalam Tuhan tidak bisa hadapi situasi-situasi seperti ini. Mereka pasti akan galau, mereka akan pasti resah. Karena itu saudara, tiap hari, tiap saat, kalau saudara mau dapat kekuatan yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan, jangan lupa tiap hari setia dengan Tuhan, bertambah di dalam Tuhan, puji Dia, sembah Dia. Saudara, doa itu menjadi penting. Kalau saudara ada dalam itu, maka saudara yang diberkati, semakin hari kekuatanmu akan semakin bertambah-tambah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang akan semakin bertambah dalam hidup kita sekalian? Yang ketiga adalah kemuliaan Tuhan. Itu semakin hari semakin bertambah. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Kitab 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Kitab 2 Korintus 3 ayat 18. Saya mau kita membaca ayat firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Oke, sudah temukan, katakan amin. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam kemuliaan yang apa? Semakin besar. Oh, berarti kemuliaannya tidak stuck, tidak berhenti satu kali. Tapi waktu kita terima kemuliaan dari Tuhan, semakin hari itu semakin bertambah. Jadi kemuliaan yang ada dalam diri kita, yang Tuhan berikan, itu semakin hari itu tambah besar kemuliaannya. Bukan kemuliaan yang stagnan, kemuliaan yang tambah hari semakin besar. Nah, apa bukti kalau kemuliaan Tuhan itu semakin besar dalam hidup kita? Dikatakan di dalam ayat itu, saudaraku, kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah. Jadi orang kalau mengalami yang namanya kemuliaan, semakin hari semakin bertambah, dia semakin mengalami perubahan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Bilang sambil kiri kanan, repo saja beda. Masa kita tidak beda? Saudara yang diberkati Tuhan, harusnya kita ditambah hari tambah berubah. Semakin kemuliaan Tuhan semakin tambah banyak, saudara, semakin kita berubah. Jadi kita tidak seperti dulu, seperti lagu yang mengatakan aku masih seperti yang dulu. Itu tidak. Kita orang Kristen tidak seperti itu. Semakin hari semakin kemuliaan besar itu nyata, Roh Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, kita semakin mengalami perubahan. Jasmani kita, kedagingan kita semakin, saudara, mulai berkurang, dan kemuliaan Tuhan itu makin besar. Sampai puncaknya kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau tahun lalu saudara masih malas-malas, tahun ini mesti lebih rajin. Tahun lalu saudara yang diberkati bertobat setengah-setengah, maka tahun ini seharusnya bertobatnya lebih sungguh lagi, ya. Kalau tahun lalu persekutuan doa ikut bolong-bolong, tahun ini mesti tambah lebih setia lagi, saudaraku. Itu namanya orang yang mengalami diubahkan.
Jadi efek dari kemuliaan Allah itu orang semakin mengalami perubahan. Jadi kalau kita ikut Tuhan, ingat ada kemuliaan yang semakin bertambah dalam hidup kita. Makanya saya tidak percaya orang ikut Tuhan tapi dia tidak alami perubahan. Dia bilang, Pak Pendeta susah sekali. Susah bagaimana? Orang kan kemuliaan Tuhan itu semakin bertambah. Kemuliaan itu mengerjakan kita mengalami perubahan. Makanya kita berkata begini, mari kita lihat Roma 12 ayat yang kedua. Saya mau jemaat Tuhan membaca ayat ini. Kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Oke, sudah temukan? Katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan bahwa saudara kita harus mengalami perubahan, ya. Mulai dari pikiran kita, kehendak kita, keinginan kita harus dirubah supaya kita semakin menjadi serupa dengan Kristus, bukan lagi serupa dengan dunia, ya. Makanya tadi saya bilang orang Kristen itu mesti alami perubahan terus-menerus karena kemuliaan Allah, karena kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah itu semakin hari semakin bertambah dalam hidup ini. Karena itu pada puncaknya nanti dikatakan begini dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 18. Ini puncaknya. Kalau saudara terus mengalami kemuliaan Tuhan, maka dikatakan di dalam ayat 18 kitab Maleakhi pasal 3, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar, orang fasik, orang yang beribadah kepada Allah, dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Karena orang yang tidak beribadah, orang fasik, mereka tidak ada kemuliaan. Kalau tidak ada kemuliaan, bagaimana mau berubah? Tidak bisa berubah. Tapi kita mengalami kemuliaan Allah. Semakin hari Tuhan tambahkan kemuliaan. Karena semakin tambah besar kemuliaannya, perubahan besar akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang serupa, hidup beda, dan akan menjadi orang-orang yang jadi berkah bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita, berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, semakin hari semakin bertambah. 1, 2, 3. Semakin hari semakin bertambah. Amin. Yang pertama, apa yang bertambah tadi? Kasih. Sama-sama katakan, kasih karunia semakin bertambah. Amin. Bilang samping kiri kanan, itu pagar perlindungan Allah. Itu pagar perlindungan Allah. Jadi saudara ingat, kalau tanpa itu pagar kasih karunia, maka kita semua hidup tanpa perlindungan Tuhan. Karena itu kita butuh yang namanya kasih karunia Allah. Dan Alkitab berikan jaminan, saudara yang hidup di dalam Tuhan, hidup berkenan, tambah hari kasih karunia tambah bertambah terus. Semakin hari tambah bertambah, semakin hari tambah bertambah. Itu dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, apa yang bertambah dalam hidup kita semakin hari semakin bertambah? Yang kedua, sama-sama katakan kekuatan. 1, 2, 3. Kekuatan. Sekali lagi. Kekuatan. Bilang samping kiri kanan, kadang-kadang kita mulai lemah secara jasmani. Kadang-kadang kita mulai lemah secara jasmani. Tapi bilang samping kiri kanan, kalau kamu di dalam Tuhan, Kalau kamu di dalam Tuhan, kekuatan dari dalam tidak akan pernah berkurang. kekuatan dari dalam tidak akan berkurang. Amin. Nah itu, makanya orang Kristen itu tidak mungkin bunuh diri, bapak mama saudara. Ya, masalah ada. Saudara kadang-kadang putus asa, iya. Tapi tidak sempat, tidak sampai bunuh diri. Karena ada kekuatan dari dalam yang memampukan kita bisa menghadapi masalah itu. Ya saudara. Tapi kalau Anda tidak punya kekuatan dari dalam, bisa ambil jalan salah. Yang ketiga, sama-sama katakan kemuliaan Tuhan semakin bertambah. 1, 2, 3. Kemuliaan Tuhan semakin bertambah. Sekali lagi. Kemuliaan Tuhan semakin Bilang bertambah. samping kiri kanan, kamu pasti berubah terus-menerus. Pasti berubah terus-menerus. Semakin serupa dengan Kristus. Semakin serupa dengan Kristus. Bilang samping kiri kanan, kamu akan tampil beda. Kamu akan tampil. Bilang samping kiri kanan, Revo saja beda, kamu apalagi. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan kita mau bersyukur buat firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Mari pemain keyboard. Haleluya, Tuhan Yesus baik buat kita sekalian. Terima kasih Tuhan.
Kita naikkan itu pujian, semakin hari semakin bertambah. Haleluya. Besar anugerahnya. Ku ada sebagaimana ku ada. Kami percaya Tuhan bahwa kalau kami ada di dalam Tuhan, kami hidup jujur, hidup benar, hidup bergaul karib, diam di rumah Tuhan seumur hidup kami, terus menyanyi, memuji, menyembah dan memuliakan Allah, maka Engkau menjanjikan semakin hari semakin bertambah. Ada anugerah, ada kasih karunia yang bertambah, ada kekuatan yang semakin hari semakin bertambah, ada kemuliaan yang semakin hari semakin bertambah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta, Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. semuanya karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu Yang telah selamat, yang telah selamatkanku. hidup dalam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan. Melayani-Mu Tuhan.
Saya tidak tahu, mungkin saudara ragu dengan kasih karunia Allah hari-hari ini. Tapi hari ini Tuhan mau bicara buat setiap saudara yang dengar firman Allah. Dengar baik-baik, bahwa hasil dari pekerjaanmu itu terbatas. Apa yang engkau miliki juga terbatas. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang tidak terbatas, yang terus bertambah. Dia pagari Anda dengan kasih karunia yang luar biasa berlimpah. Saudara, terkadang dalam hidup ini Anda mulai jadi orang-orang yang lemah karena masalah, karena persoalan, karena situasi dalam hidup ini. Engkau mulai lemah dalam berdoa, lemah di dalam setia dengan Tuhan, lemah di dalam mengiring Allah, lemah dan putus asa. Tapi dengar baik hari ini, kalau engkau beri hidupmu kepada Tuhan, Dia akan membangkitkan engkau. Dia janji dia berikan kekuatan baru, semangat yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kemuliaan Tuhan itu dinyatakan atas setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat lawatanmu. Terima kasih buat hadiratmu yang kami sudah alami pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang pulang tanpa diberkati. Tidak ada satupun yang tidak dilawat Tuhan. Biarlah Tuhan firman itu bekerja dan tinggal diam dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dengan firman sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih untuk kebenaran Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Eben bagi kita semua. Tuhan berkati Bapak di dalam pelayanan, dalam pergumulan, bahkan gereja yang ada semakin luar biasa. Tuhan membawa banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Dan memberkati kita semua yang sudah mendengar firman ini, dan kita boleh melakukannya dalam hari-hari hidup kita yang masih Tuhan anugerahkan. Baik, siapkan semua yang terbaik untuk kita berikan kepada Tuhan dalam persembahan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus, Gembala kita yang baik, kekasih hati, kekasih jiwa kita yang tidak pernah tinggalkan kita. Mari saja kita bangkit berdiri. Haleluya.